Halo John, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya. Semoga kalian stay safe, tetap sehat di sana. Gua Utaul, drummer dan vokalis Ceplus. Salam kenal. Kabar gua, alhamdulillah baik, baik banget. Gua malah di rumah mulu, malah sehat walaupun kurang olahraga. Maksudnya gua malah banyakan makan sih di rumah. Jadi sehat terus lah kabar gue. Sejak gue PSBB di rumah aja gue nggak ngapa-ngapain sih. Iya parah banget. Gue cuman tidur, makan, sama gue ngerjain tugas akhir sih. Gue lagi semester akhir kuliah. Dikit lagi kelar. Ngerjain tugas akhir, terus sama bikin, ada tuh gue bikin konten di Instagram yang bangun tidur, nyuci sepatu, gitu-gitu doang tuh. Tuh kocak sih. Itu aja sih kegiatan gue selama PSBB. Selama 3 bulan ya, 3 bulan kurang lebih. Tancep, tanya Ceplus. Enjoy. Ngopi dulu, gengs. Yang buat gue terjun di dunia musik, apa ya? Gue awal-awalnya ngeliat dulu ya, waktu gue SD, gue ngeliat ada anak kecil main musik, main drum. Tuh kayaknya keren banget gitu. Nah dari situ gue mulai suka sama musik tuh. Sebelumnya gue lebih suka olahraga sih. Gue dulu sempat sekolah sepak bola gitu. Nah setelah itu baru deh gue suka di musik tuh di kelas 6 SD. Karena ngeliat anak kecil main drum di TV kalau nggak salah sih, gue inget banget. Kayak gue suka gitu main musik. Jadi hayu gitu. Gue sebelum itu main genre musik tuh apa ya, pop kayak, oh ini gue masih inget paling kecil banget tuh gue kelas 6 SD main yang lagunya anaknya Ahmad Dhani tuh Al Eldul yang aku bukanlah Superman. Tuh genre apa tuh? Rock apa ya? Psychedelic. Psychedelic. Bukan psychedelic, itu apa ya? Ya pokoknya main genre itu. Terus sempat main di popang. Gue sempat main di power pop, terus sempat main di screamo random gitu. Pure tahu rockabilly sih taunya dari si Ino, gitaris gue. Dia ngeracinin gue tuh, dia juga baru tahu kan waktu SMK. Sebelumnya gue cuman tahu kayak musik zaman dulu sih, cuman gue nggak tahu genre rockabilly itu apa, kayak gimana gitu kan. Nah setelah gue dikasih tahu rockabilly itu sama Ino kayak Elvis gitu-gitu tuh, Stray Cats gitu, sama Ino dikasih tahu. Akhirnya gue memutuskan untuk bermain genre rockabilly karena menurut gue suatu genre musik yang jadul, berbeda, asik gitu. Ini gue merasa asiknya nih main di musik rockabilly ini, asik gitu. Kayak joget gitu kan, buat joget tuh enak banget karena kan gue orangnya hyperaktif gitu. Kayak buat joget gitu enak sih musiknya. Sejarah Ceplus ya. Ceplus tuh terbentuk dari 2015 kalau nggak salah sih. Ya 2015 itu terbentuk dari SMK gua, SMK Broadcast Cempaka Nusantara. Asik, sekolah gue mantep tuh. Tuh sekolah walaupun udah bubar, tapi keren tuh sekolah. Bikin terbentuknya Ceplus. Jadi Ceplus tuh dulu punya 3 personil, gua, Ino. Nah ada basis sebelum tanya itu namanya Farhan kan. Nah formasinya itu gua tetap di drum dan vokal, Ino juga tetap di gitar dan vokal. Nah si siapa? Farhan ini dia dulu cuma main bass aja, nggak vokal dia. Nah, kenapa sih Ceplus gitu kan? Jadi kalau nggak salah si Farhan sih ya, dia kayak waktu itu gue pengen ikut lomba festival antar sekolah gitu loh. Nah mainin genre-genre zaman dulu gitu kan. Lombanya pakai genre zaman dulu gitu. Gorengan tuh. Gila ini the best nih. Guys, lo harus kesini sih, nih warkop the best banget. Warkopnya keren, bukan sekedar warkop nih, buat tongkrong enak banget. Ini ada di Depok, Namanya mie
Mie apa tuh? Mindo 99. Jangan lupa di follow tuh. Mindo 99 warkopnya di Depok Lio. Enak banget nih ada. Gila guys nih. Kopi guys sama gorengan gila gak? The best banget. Nah, lanjutin yang tadi. Cepus itu dari nama Farhan karena gue pengen ikut lomba festival, bingung namanya apa nih. Farhan mikir nih. Gimana kalau nama sekolah kita singkat? Kan nama sekolah gue Cempaka Nusantara Plus. Disingkat sama dia Cemara Plus kan? Tapi kurang aja gitu kalau Cemara Plus gitu kan, kayak apa gitu, kayak nama taman gitu, Cemara. Terus akhirnya disingkat lagi sama si Farhan nih. Emon, gue manggil Emon sih. Jadi Ceplus ya kan. Cempaka Nusantara Plus jadi Ceplus gitu, disingkat jadi Ceplus. Nah, itu sejarahnya kurang lebih dari Ceplus. Jadi kita maininnya awalnya emang kayak lagu-lagu Elvis gitu-gitu kan. Belum punya lagu sendiri, lagu-lagu Elvis tahun 50 ya, 50-an. Lagu Kuspus juga kita suka mainin juga. Gitu. Itu sih awal terbentuknya Ceplus, sejarahnya Ceplus sampai sekarang 2020 Ceplus masih ada. Ceplus masih ada, guys. Gue pecat. Kenapa ganti basis ya? Waktu itu ada konflik sih, cuman ini nggak mungkin gue gue jelasin yang lebih detail sih, karena ini suatu kepribadian dari Cepus juga kan. Lu jangan ketawa-tawa, Bung. Jangan ketawa-tawa lu. Jadi si Emon ini waktu itu ada konflik kan sama gue sama Cepus juga, dan emang ini konflik apa ya? Ya maksudnya biasalah anak band gitu kan. Gue juga punya ego gitu loh. Maksudnya masing-masing punya ego sendiri, tapi gue sama Bung memutuskan untuk kayaknya ya udahlah kita coba ganti yuk gitu kan. Mungkin emang harus ganti kali gitu kan. Ya udah akhirnya secara baik-baik sih kita ngomong sama Emon atau Farhan. Kalau dia udah nggak ya bersangkut paut lagi untuk sama Ceplus untuk berkarya bareng lagi, udah nggak bisa. Nah, kita berhubungan baik. Kadang si Pak Emon juga suka ikut kita manggung. Dia suka kameramenin kita, suka ngeditin video-video kita juga. Gitu sih. Ya biasa masalah konflik-konflik anak band gimana sih? Gitu deh. Bikin lagu si Hino tuh. Dia emang idenya sih ada aja sih, ide kayak buat lirik gitu ya, bikin lirik tuh. Dia ada aja gitu, maksudnya unik juga lagu-lagu Cepus tuh, cuman padahal simpel cuman kayak enak aja gitu loh. Lirik-liriknya si Hino sih. Kalau lirik Hino. Cuman kalau aransemen kita semua bareng-bareng, Tania sama gua. Dulu juga kalau sama Farhan dulu kalau buat aransemen ya. Jadi kalau buat aransemen kita bersama, kalau lirik si Hino sih emang jago banget dia. Dia cuman sekedar nongkrong nih di warkop nih, di warkop Miendo di warkop Indo nih. Lo tahu kan lagu kita yang warung kopi tuh? Itu karena kita si Bung nih lagi nongkrong sama teman-teman SMK gue juga di warkop Miendo. Nongkrong di sini nih, ada inspirasi gitu loh bikin lagu. Sampai begadang pulang-pulangnya bikin lirik gitu tuh, warung kopi. Ini sekedar cerita tentang singlenya Cepus yang warung kopi tuh. Nongkrong si Bung nih, Ino ada inspirasi nih bikin lagu nih, tiba-tiba nih nongkrong di warung kopi sambil makan Indomie, sambil ngomongin politik, nonton sampai pagi gitu kan, sambil nonton TV. Wah gila, itu gua aja nggak kebayang loh, sumpah nggak kebayang sampai bisa bikin lagu loh tanpa disengaja gitu kan. Di Windows 99 guys. Jadi inspirasi lagu tuh dari mana aja, ternyata di mana aja kapanpun. Hino emang the best sih Hino. Jadi tungguin karya-karyanya, maksudnya lirik-lirik dari Hino yang lainnya tuh tungguin guys. Bakal mantap-mantap banget sih. Bawel lah. Gua sih. Karena gua orangnya yang kayak gimana ya? Gue emang orangnya yang terlalu semangat.
hyperaktif gitu, apa-apa juga pengennya cepat gitu loh. Jadi gue emang yang paling bawel dari yang lain-lain. Karena gue emang pengen, setelah gue ngejalanin bareng Cepus nih, gue pengen sukses gitu sama Cepus sama Inus. Sampai nih ada rahasia gue sama Ino. Di suatu waktu gue pernah ngomong sama Ino berduaan, Bung, lo kalau lulus mau kemana sih, mau ngapain sih, sampai kuliah nih, lulus kuliah sampai mau ngapain sih? Bukan ngamen, Bray. Itu nggak ngamen juga, maksudnya kayak gue pengen di musik tak, maksudnya ya tetaplah di musik gitu kan. Ngamen anjing. Maksudnya tetap di musik tak, katanya. Gue juga sih, Bung. Ini rahasia nih, maksudnya kayak omongan kita berdua. Iya makanya kan, jadi bukan rahasia, tadinya rahasia. Gue sampai bilang, iya gue juga di musik, Bung. Cuman ya nggak tahu sih kan, kita kan nasibnya di mana kan, yang penting kan kita berusahanya berkaryanya di musik terus kan, di musik gitu, sampai memutuskan untuk kayak ayo Bung, serius Bung, kita bikin karya terus yuk, ayo. Makanya gue selalu bawel kan buat berkarya gitu kan, apalagi Cepus, karena Cepus bisa bikin gue berbeda banget. Gue juga bingung sih, Bray, kenapa berdiri ya. Gue awal mula disuruh sama si Ino, kenapa berdiri gitu kan? Tak, main drum diri dong, kata Ino gitu kan. Mau kenapa? Lu lihat dong kayak band rockabilly lainnya, kayak Stray Cats gitu kan, The Hydrant. Itu mainnya drumnya berdiri tak, rockabilly rata-rata begitu tak. Wah itu, gue kayak gila sih. Ini tantangan sih, tantangan banget. Karena apa? Karena main drum lo berdiri gitu loh. Lo duduk aja pegel, apalagi berdiri. Udah gitu gue di sama Cepus ini ada sambil nyanyi gitu loh. Gue sama Cepus bisa belajar nyanyi juga, gue jadi bisa nyanyi juga karena Cepus gitu, karena terbentuknya Cepus. Jadi gue kenapa main drama berdiri ya karena pertama disuruh sama Ino kan, terus gue cari tahu kan band-band rockabilly lainnya mau main drama berdiri gitu kan. Dari Indonesia, dari Bali juga itu The Hydrant main drama berdiri, jadi gue yang ikut aja. Ternyata asik main drama berdiri, asik, bisa joget masalahnya, sumpah. Karena lu di main drum nih udah paling belakang ya kan, duduk gak kelihatan ya kan, berdiri lebih kelihatan, bisa joget lagi. Lucu sih. Jangan lupa makan gorengan di Warkop Miendo 99 endorse. Suka duka banyak banget sih. Kalau suka duka gue selama bersama Cepus selama kurang lebih berapa tahun? 5 tahun ya Bung ya? 4 ya? Ya menuju 5 tahun. Banyak banget sih. Sukanya gue punya keluarga baru juga ya kan. Gue udah nganggap Cepus tuh udah keluarga kedua gue. Karena gue apa-apa juga sharing. Walaupun di luar konteks, maksudnya di luar pembahasan musik, gue juga kadang suka cerita tentang hidup gue atau masalah pribadi gue sama si Ino, sama Tania juga gue suka cerita gitu loh. Karena emang Cepusnya di luar musik emang anak-anaknya orang-orangnya asik gitu loh. Emang kita udah kayak keluarga, temen, wah sahabat apa aja lah. Dukanya ya biasa lah, duka anak band gimana sih? Kita kan pasti banyak kendala kalau berkarya ya. Entah kita kendala dari keegoan masing-masing gitu loh. Kayak saling berargumen, beda pendapat gitu kan, itu biasa lah. Cuman kan kita bisa selesainya secara dewasa, secara profesional juga, secara kekeluargaan dalam bermusik juga kan gitu. Sama dukanya ya kadang emang kita kan, gua sama Bung kayak bisa dibilang pure mahasiswa. Jadi walaupun ada kerjaan juga kan, kerjaannya juga yang bukan setiap hari, kerjaan freelance. Jadi itu dampak ada dukanya buat Cepus, kayak karena kita kalau berkarya harus bermodal ya. Maksudnya dukanya itulah, kita kan bermodal juga berkarya, jadi dukanya kayak budget apa-apa kan. Awal-awal banget kita bermodal buat Cepus banget tuh, dukanya itu sih. Udah sih, gue kebanyakan senangnya, sukanya sama Cepus, dukanya nggak begitu banyak. Karena lepas aja kawan. Jangan lupa makan gorengan di Miendo 99 guys. Ada kuda. Kalau planning terdekat atau terjauh gue pribadi buat Cepus tuh, planning terdekatnya gue pengen launching, planning undang band-band rockabilly juga kan, biar nyatu nih band-band rockabilly dan bisa meramaikan acara launching gue. Terus gue juga pengen banget tour antar kota dah, minimal antar kota. Terus juga planning terjauhnya gue bakal pengen banget bikin banyak album. Gue pengen tour antar negara juga kalau bisa. Semoga doain aja guys. Itu planning terjauh gue, terdekat gue sih. Nah kalau yang lagi dikerjain Cepus saat ini, Cepus sedang menjalankan album. Makanya kalian doain. Kita udah beberapa lagu direkam, direcord, dan semoga cepat kelar. Karena kita sempat terhambat ya, karena masa PSBB kemarin 3 bulan ya. Jadi kita nggak rekaman. Karena kan emang dari aturan pemerintah kita nggak boleh keluar, stay safe di rumah aja kan. Kita nggak boleh keluar, jadi kita terhambat sedikit untuk rekamannya. Jadi doain semoga nih new normal kita udah bisa rekaman lagi dan kita atur lagi biar cepet kelar juga, dan biar bisa kalian dengarkan karya-karya yang baru kita di media platform manapun. Itu sih yang paling dekat, kita lagi jalanin album.
launching album secepatnya, karena gue juga nggak sabar juga buat ngasih tahu atau memberikan hiburan karya baru dari Ceplus buat kalian semua, buat suka musik rockabilly atau yang nggak suka musik rockabilly, dan gue juga pengen sekalian mengenalkan gitu loh, musik rockabilly tuh ini loh, untuk yang belum mengenali rockabilly gitu sih. Pengen banget secepatnya gue ya, kalau bisa tahun ini 2020 ya gue bakal launching tahun ini, pengennya sama Ceplus. Kalau nggak bisa ya pasti ada next time lah gitu kan. Ya kalian doain aja, semoga Ceplus juga pada sehat-sehat teman-temannya, dan ya nggak ada hambatan atau halangan apapun untuk menjalankan album dan launchingnya. Gitu sih. Wah, apa ya pesan-pesannya? Buat musisi di luar sana, tetap semangat. Walaupun di masa pandemi kayak gini kan, kalian masih bisa berkarya. Kemarinnya gue lihat PSBB tuh, selama PSBB di Instagram, di YouTube, para musisi tuh pada ini banget ya, pada terus berkarya ya. Terus memberikan karya, memberikan hiburan. Para seniman juga memberikan hiburan, memberikan karya yang emang berkualitas gitu, walaupun masa pandemi ini kita di rumah aja kan. Kita di rumah aja tapi masih bisa berkarya. Jadi pesannya tetap semangat terus, berkarya terus, jangan sampai putus berkarya, karena berkarya tuh asik, bray. Sumpah asik banget. Kita bisa berkarya, bisa meluapkan apa yang kita pengen sampaikan ke orang-orang gitu kan. Orang banyak, dan plusnya kita bisa dapetin uang lah, itu bonusnya lah ya. Yang penting terus berkarya, jangan patah semangat, tetap jaga kesehatan buat yang di rumah atau dimanapun kalian berada, yang di luar kota, mau dalam kota, di luar negeri maupun dalam negeri, tetap jaga kesehatan, stay safe, I love you, and keep support Ceplus Rockabilly. Kalau kata si Bung nih, God bless you. Oh ya, jangan lupa di follow Instagram kita Ceplus Rockabilly, jangan lupa di subscribe YouTube channel kita Ceplus Rockabilly, di like, komen, share nih video-video kita nih. Nah kita pengen bikin konten terus nih di YouTube nih. Kalian support terus ya YouTube channel kita biar kita terus bisa berkembang di YouTube channelnya. Dan jangan lupa di share ke teman-temannya. Jangan lupa juga di follow Instagram gua Utaul, Instagram Jeans Robek, Ino, Tania Marielo. Dan sebelumnya kan kita ada tancap ya. Tancap. Tanya Ceplus sama Ino, ini sama gua. Jadi setelah ini bakal ada siapa? Ayo. Ada Tania kan? Tancap. Tanya Ceplus with Tania next video. Rusuh. Bisa dirimu mengkhianati. Aduh. Oh iya. Karena gue perempuan sendiri, jadi gue ngerasa 2 kali cantik. Iya itu. Oh, jangan deh. Thank you. Terus stay tune terus di YouTube channel YouTube Ceplus Rockabilly. Dah. Goblok kayak gue. Jangan lupa like, comment, share, subscribe.